2005. Dia tidak pernah memainkan musik apapun lagi, tetapi masih ada legenda tentang kemunculannya sepanjang waktu. Musik yang dia mainkan di perjamuan negara juga dianggap sebagai mahakarya oleh galaksi. Tidak ada yang bisa mengancam posisinya sebagai kepala dari empat peri. Ini adalah putri Kekaisaran Bima Sakti, Astrid Barlowe, seorang wanita misterius yang dicintai oleh ribuan orang di Kekaisaran Bima Sakti. Ketika dia baru berusia 17 tahun, dia membuat dunia kagum begitu dia muncul. Sekarang 8 tahun telah berlalu, Putri Astrid berusia 25 tahun. Dia berubah menjadi wanita berusia 25 tahun yang sedang mekar dari seorang gadis muda pada usia 17 tahun. Begitu dia muncul kembali, semua orang yakin dia akan mengejutkan dunia lagi. Burke merasa seperti diberi suntikan adrenalin. Dia harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Ayah, mengapa Yang Mulia muncul di dekat wilayah tanpa batas? Tanya Burke setelah dia tenang. Yang Mulia menyelinap keluar setahun yang lalu. Dia meninggalkan surat yang mengatakan bahwa dia ingin keluar dan melihat dunia luar. Dia meminta Kaisar untuk tidak khawatir karena dia akan segera kembali, jawab Ramos. Bahkan jika Yang Mulia berada di dekat wilayah tanpa batas, itu tidak akan menyebabkan pemusnahan keluarga Lutgen, kan? Pasti ada alasan lain. Putri Astrid membawa dua pelayan bersamanya ketika dia pergi, dan mereka segera menghubungi Kaisar setelah mereka pergi. Kaisar takut sang putri akan tidak aman di luar, jadi dia mengirim sekelompok penjaga istana untuk melindunginya secara diam-diam. Tidak apa-apa di pertama, selama Yang Mulia sudah cukup bersenang-senang, dia akan kembali, tetapi ada kecelakaan baru-baru ini. Kecelakaan apa? Burke bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar menerima berita bahwa sekelompok pendosa Sang Ruil, yang telah lama menghilang, tiba-tiba muncul di dekat planet tanpa batas. Mereka pasti mengincar Yang Mulia. Mereka ingin menangkap sang putri untuk mengancam Kaisar. Adapun bagaimana mereka mendapatkannya. Berita, tidak ada yang tahu. Mungkin beberapa dari mereka telah menyusup ke petinggi kekaisaran. Yang Mulia adalah putri tunggal Kaisar, dan dia tidak boleh jatuh ke tangan Sang Ruil Sinners. Jika tidak, kita akan berada dalam posisi yang sulit. Jadi, misi kali ini sangat menantang. Tidak peduli apa, kita harus menjaga Yang Mulia tetap aman. Para pendosa Sang Ruil, seru Burke dalam hati. Para pendosa Sang Ruil telah menghilang selama ratusan tahun. Ribuan tahun yang lalu, Bima Sakti tidak seperti sekarang, dan Kekaisaran Bima Sakti tidak memiliki kekuatan absolut. Saat itu, kekuatan lain bisa melawan Kekaisaran Bima Sakti, Sang Ruil. Selain Sang Ruil, pasukan dan negara kecil yang tak terhitung jumlahnya juga ada. Kekaisaran Bima Sakti dan Sang Ruil seperti api dan air. Mereka terus-menerus berperang, dan seluruh Bima Sakti terus-menerus berada di bawah selimut perang. Pada akhirnya, setelah lebih dari 1000 tahun pertempuran, Kaisar Kekaisaran Bima Sakti, kakek Kaisar saat ini, membunuh Raja Sang Ruil saat itu sambil menderita luka parah sendiri. Setelah Raja Sang Ruil meninggal, Sang Ruil berantakan, dan akhirnya, mereka kalah perang. Setelah Sang Ruil kalah, negara-negara kecil lainnya tidak lagi menjadi musuh Kekaisaran Bima Sakti. Pada akhirnya, mereka menyerah dan memberikan kesetiaan kepada Kekaisaran. Banyak kekuatan di Kekaisaran Bima Sakti dibentuk oleh negara-negara kecil yang setia kepada Kekaisaran. Meskipun Sang Ruil kalah perang, banyak dari orang-orang mereka selamat. Orang-orang itu disebut Sang Ruil Sinners. Mereka selalu berusaha mengembalikan kejayaan Sang Ruil, jadi mereka terus-menerus menyerang dan membalas dendam terhadap Kekaisaran secara rahasia. Ada banyak dari mereka, dan mereka sangat kuat. Pada saat yang sama, mereka tidak akan melawan Kekaisaran. Sebaliknya, mereka hanya akan meluncurkan serangan diam-diam dalam gelap. Karena itu, Kekaisaran tidak dapat melenyapkan semuanya. Keadaan ini berlangsung hingga berabad-abad yang lalu. Para pendosa Sang Ruil menghilang dalam semalam, dan mereka tidak pernah muncul lagi. Pada saat itu, Kaisar saat ini dari Kekaisaran Bima Sakti mengambil alih tahta, jadi semua orang mengira Kaisar telah bertindak untuk melenyapkan semua pendosa Sang Ruil. Namun, mereka tidak mengharapkan Sang Ruil Sinners muncul sekarang. Bab 1007. Burke mulai mengeluarkan serangkaian perintah. Perjamuan 3 hari kemudian ditunda 5 hari lagi. Pada saat yang sama, dia mengirim undangan ke semua orang kuat di semua planet di wilayah tanpa batas, tidak melewatkan siapapun. Selanjutnya, undangan itu adalah perintah yang ketat. Semua orang yang menerima undangan harus pergi ke planet tanpa batas dalam waktu seminggu. Jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya. Beberapa orang dalam pertapaan juga harus keluar dan dengan cepat bergegas ke planet tanpa batas untuk sementara. Keluarga Lutgen, tempat Lord Burke of Planet Boundless berasal, adalah masalah besar dalam militer Kekaisaran. Tidak ada yang akan menyinggung Burke karena masalah sepele seperti itu. Hal utama, tentu saja, adalah mereka tidak berani. Dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti, seluruh wilayah tanpa batas masih seperti perahu kecil di laut. Namun, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan tata surya. Ada banyak planet hidup di wilayah itu, setidaknya ratusan di antaranya. Namun, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jutaan planet hidup di galaksi Bima Sakti. Planet tanpa batas segera mulai bersiap untuk keadaan darurat.
Semua senjata telah dipindahkan untuk mempersenjatai planet tanpa batas dengan berat. Pada kenyataannya, mereka hanya menipu diri mereka sendiri dan orang lain. Jika mereka bertemu seseorang seperti David, seorang ranker celestial puncak, dia bisa menghancurkan seluruh planet tanpa batas hanya dengan menginjak. Burg juga tahu itu tidak berguna, tapi dia tetap harus mencobanya. Jika misinya gagal, dia setidaknya akan terlihat seperti dia telah mencoba yang terbaik. Ini juga akan memberinya dan keluarganya kesempatan untuk bertahan hidup. Planet tanpa batas sibuk dengan gugup, tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan David. Dia hanya tinggal di dalam tempat tinggal sementaranya. Mia masih akan datang untuk mengobrol dengannya setiap pagi. David juga mendengar dari Mia bahwa cara tercepat untuk menghabiskan uang di Bima Sakti adalah pergi ke jantung Bima Sakti yang paling makmur. Disitulah markas banyak perusahaan perdagangan dan kamar dagang berkumpul. Oleh karena itu, mereka sering mengadakan lelang besar. Lelang seringkali merupakan tempat tercepat untuk menghabiskan uang karena barang-barang yang biasanya dilelang sangat berharga. Harga satuan barang acak apapun akan mulai dari puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Bahkan ada lelang barang-barang sesekali senilai lebih dari 10 miliar. Dikatakan bahwa sesuatu dari reruntuhan kuno telah muncul di pelelangan belum lama ini. Meskipun penyelenggara lelang tidak tahu apa objeknya, itu masih berhasil membuat keluarga bangsawan utama memperjuangkannya. Setelah putaran penawaran yang tak terhitung jumlahnya, objek itu akhirnya dijual dengan harga yang mencengangkan sebesar 28 miliar galaksi dolar. David memberitahu Mia bahwa segera setelah perjamuan di planet tanpa batas selesai, dia harus membawanya ke jantung Bima Sakti yang ramai, karena itu akan segera menjadi panggung David. Bab 1008. Ada sebuah planet kecil yang hidup mandiri di dekat wilayah tanpa batas. Volume planet ini tidak jauh lebih besar dari bumi. Itu dianggap sebagai planet kecil yang hidup di inti Bima Sakti. Meskipun planet ini berukuran kecil, pemandangannya menakjubkan. Hutan menutupi lebih dari 90% area. Semua jenis pohon yang menjulang tinggi berdiri di planet ini, dan burung dan hewan yang tak terhitung jumlahnya hidup di atasnya. Manusia hanya menghuni sekitar 5% dari wilayah tersebut. Tingkat teknologi di planet ini sangat terbelakang, dan masih dalam keadaan swasembada. Semua orang hidup dengan berburu binatang di hutan. Lingkungan ekologi asli dapat dipertahankan karena orang yang kuat pernah tinggal di pengasingan di sini. Dia membeli planet itu dan menjadikannya planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti, yang tak seorang pun berani menyentuhnya. Kemudian, setelah pria itu pergi, tidak ada yang berani memiliki ide tentang tempat ini, jadi itu hanya disimpan dalam keadaan aslinya. Saat ini, di planet ini, seorang wanita dengan kerudung di wajahnya berkeliaran tanpa tujuan. Sosoknya yang anggun membuatnya tampak seperti peri yang turun ke bumi. Dia adalah Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti. Dua pelayan, satu tua dan satu muda, mengikutinya. Pembantu yang lebih muda bernama Emerald dan seusia dengan Putri Astrid. Keduanya tumbuh bersama dan terikat seperti saudara perempuan. Yang lebih tua adalah pembantu Ibu Astrid dan Kosmos Ranker pemula. Karena itu, dia bertanggung jawab untuk menjaga Astrid tetap aman. Tentu saja, sebagai putri yang paling disukai dari Kekaisaran Bima Sakti, dia tidak akan memiliki tingkat keamanan yang rendah seperti ini yang menjaganya ketika dia keluar. Ada juga tim penjaga istana yang mengawasinya. Penjaga istana adalah orang-orang yang akan mengorbankan diri mereka untuk kaisar. Masing-masing dipilih dengan cermat sejak masa kanak-kanak dan dibudidayakan melalui metode khusus. Tidak hanya kekuatan tempur individu mereka yang kuat, tetapi mereka juga pandai dalam serangan gabungan dan sangat setia kepada kaisar. Selama itu adalah tugas yang diberikan oleh kaisar, mereka akan menyelesaikannya bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka. Selanjutnya, setiap orang memiliki ramuan pembakar darah yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka secara instan. Mereka tidak akan ragu untuk mengambil ramuan pembakar darah jika ada kecelakaan yang terjadi selama misi. Tidak ada kekuatan yang tidak takut dengan tim yang begitu kuat yang tidak takut mati. Orang bisa mengatakan bahwa penjaga istana akan menakuti semua pasukan utama di Kekaisaran Bima Sakti hanya dengan menyebut nama mereka. Begitu tim penjaga istana muncul, bahkan sebagian Celestial Rankers perlu menghindari mereka dan menghindari melawan mereka secara langsung. Hanya Celestial Ranker yang tidak takut pada mereka. Namun, ini hanya dalam hal kekuatan. Siapa yang akan begitu bosan untuk menimbulkan konflik dengan penjaga istana jika tidak ada kebencian atau dendam yang ekstrim di antara mereka? Bukankah itu berarti mencari kematian? Jadi bagaimana jika Anda menang? Apakah Anda masih memiliki pijakan di Kekaisaran Bima Sakti setelah menyinggung kaisar? Dalam lingkup Bima Sakti, hanya ada dua kekuatan yang sama sekali tidak takut dengan penjaga istana. Salah satunya adalah para pendosa Sangruil yang pernah melawan Kekaisaran Bima Sakti selama lebih dari 1000 tahun dan membenci Kekaisaran Bima Sakti sampai ke intinya. Yang lainnya adalah kamar meteor aneh dan misterius yang tidak diketahui asalnya yang mengklaim dapat mengambil apapun di Bima Sakti selama harganya tepat. Kedua kekuatan ini juga merupakan masalah yang paling merepotkan bagi Kekaisaran Bima Sakti. Kekaisaran masih belum menemukan solusi untuk menyingkirkan keduanya, jadi mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka.
Pada tahun pertama Putri Astrid menyelinap keluar dari planet Royal, segala sesuatu di luar tampak baru dan menarik baginya. Meskipun sebagian besar hal di dunia luar juga ada di planet Royal, dengan rekan-rekan planet Royal mereka sebagian besar menjadi versi yang lebih berharga dari item yang sama, Astrid telah melihatnya sejak dia masih kecil, jadi dia masih menemukan yang di luar lebih menarik. Sebelum ini, dia hanya akan memahami dunia di luar planet Royal melalui buku atau internet. Dia dalam semangat yang baik sekarang karena dia bisa keluar dan melihat mereka sendiri. Oh, Yang Mulia, lihat. Kupu-kupu itu terlihat sangat cantik. Emerald memekik girang. Bab 1009. Astrid mengikuti tatapan pelayannya, Emerald. Seekor kupu-kupu berwarna-warni seukuran telapak tangan sedang beristirahat di atas bunga tidak jauh. Ya, indah sekali. Tidak kalah dengan Phoenix Butterfly di planet Royal. Planet ini memiliki pemandangan terbaik yang pernah saya lihat, kata Astrid dengan gembira. Yang Mulia, jika Anda mau, Anda dapat meminta Kaisar untuk mengirim seseorang untuk memindahkan planet ini ke dekat planet Royal sehingga Anda dapat sering mengunjunginya, saran pelayan yang lebih tua. Tidak, melakukan hal itu pasti akan menakuti manusia dan hewan di planet ini. Aku tidak bisa menghancurkan kehidupan asli mereka karena keegoisanku, tolak Astrid. Yang Mulia, Anda baik hati seperti permaisuri. Anda selalu memperhatikan orang lain, desa pelayan yang lebih tua. Mes, Madrigal, ini bukan kebajikan. Di alam semesta yang luas, setiap makhluk memiliki alasan untuk ada, bahkan sebatang pohon atau sehelai rumput pun. Kita tidak boleh mengubahnya hanya karena kita lebih kuat dari mereka. Tidak adil untuk mereka, kata Astrid santai. Anda benar, Yang Mulia, jawab Mes. Madrigal. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak merasakan hal yang sama di hatinya. Manusia adalah salah satu ras paling kuat di alam semesta. Mereka tidak hanya memiliki bakat yang sangat tinggi, tetapi kemampuan reproduksi, kemampuan belajar, dan kemampuan beradaptasi mereka adalah yang terbaik di antara ras yang tak terhitung jumlahnya lainnya. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan bunga dan pohon yang hanya bisa berakar di satu tempat dalam hidup mereka? Manusia akan lebih unggul bahkan jika dibandingkan dengan binatang galaksi. Apapun. Mes Madrigal tidak punya hak untuk berdebat, jadi dia hanya tidak setuju secara internal. Pada saat ini, seekor tawon seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di samping kupu-kupu dan menggigitnya. Astrid melambaikan tangannya dengan ringan, mengusir tawon itu tanpa menyakitinya. Kupu-kupu itu ketakutan dan terbang dengan panik. Tawon, bagaimanapun, tampak terprovokasi. Berdengung. Itu mengeluarkan suara melengking, dan segera, itu mendapat respons. Berdengung. Tawon yang tak terhitung jumlahnya muncul di sampingnya, memperlihatkan sengatnya yang panjangnya beberapa sentimeter sebelum menusuk Astrid. Kamu binatang buas, apakah kamu ingin mati? Mes Madrigal berteriak dan hendak mengambil tindakan. Namun, Astrid menghentikannya. Nona Madrigal, berhenti, jangan sakiti mereka. Setelah dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan mengusir tawon itu. Tubuh Astrid melayang, dan Mes Madrigal dan Emerald mengikuti. Kemudian, ketiganya dengan cepat menghilang dari tempat mereka. Ketika tawon menggelengkan kepala dan kembali sadar, mereka tidak dapat lagi menemukan target mereka. Mes Madrigal mengikuti di belakang Astrid. Dia berpikir bahwa sang putri beruntung menjadi seorang wanita. Jika dia laki-laki, dia akan dimakan oleh pangeran lain tanpa meninggalkan jejak. Ketiganya telah berada di planet ini selama beberapa hari, dan mereka hampir ada di mana-mana. Ini juga merupakan planet tempat mereka berada untuk waktu yang lama. Segera, mereka sampai di puncak pohon yang tingginya hampir 1000 meter. Mes Madrigal, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Astrid. Yang Mulia, kita bisa pergi ke planet tanpa batas di wilayah tanpa batas selanjutnya. Akan ada perjamuan besar di sana dalam beberapa hari. Menurut penyelenggara, peri Tarimia juga akan menari di perjamuan itu. Benarkah? Ayo pergi ke planet Boundless kalau begitu. Meskipun aku telah menonton Dance Fairy di internet, aku belum pernah melihatnya secara langsung. Akan menyenangkan untuk ikut bersenang-senang. Kapan kita berangkat? Ayo pergi sekarang. Kita telah melihat hampir setiap tempat di planet ini, dan aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan lain untuk kembali lagi nanti. Kamu akan. Setelah pelayan yang lebih tua mengatakan itu, dia melemparkan benda berbentuk bulat dengan santai. Setelah berhenti di udara, itu segera meluas. Beberapa detik kemudian, itu berubah menjadi pesawat ruang angkasa kecil. Kapal dimulai setelah ketiganya masuk dan menuju planet tanpa batas. Bab 1010. Tak lama setelah Putri Astrid dan yang lainnya pergi, sebuah kapal terbang tiba dan berhenti di kehampaan di luar planet ini. Pintu kabin kapal terbuka, dan lebih dari selusin orang berjubah hitam turun dan berdiri dalam kehampaan. Keluar, penjaga istana, aku tahu kamu ada di sini, kata pria berjubah hitam yang memimpin. Pada saat ini, ruang di depan bergetar untuk sementara waktu. Seorang pria yang mengenakan topeng putih dengan tulisan Kekaisaran di pakaiannya muncul di depan pria berjubah hitam. Ini adalah penjaga istana yang menakuti pasukan yang tak terhitung jumlahnya.
Para pendosa Sangruil, kata pria itu dengan suara berat setelah dia menunjukkan dirinya. Lama tidak bertemu, penjaga istana. Aku senang kau masih mengingat kami. Kalian semua harus keluar sekarang. Aku tahu akan ada tim 8 setiap kali kalian penjaga istana dikirim. Setelah pria berjubah hitam mengatakan itu, ruang di 7 arah lain di sekitar pria bertopeng putih itu bergetar secara bersamaan. 7 pria dengan topeng hitam muncul. 8 penjaga istana mengepung pria berjubah hitam itu dari 8 arah. Salah satu dari mereka mengenakan topeng putih sementara 7 lainnya mengenakan topeng hitam. Pria kulit putih bertopeng itu juga kapten penjaga istana. Semua penjaga istana harus mendengarkannya saat menjalankan misi di luar. Apa yang kamu lakukan di sini? Kapten bertanya. Tes. Kamu tahu kenapa tapi kamu masih bertanya padaku. Yang baru saja pergi adalah Putri Astrid, anak yang paling disukai dari Kaisar Bima Sakti, kan? Jika dia jatuh ke tangan kita dan hamil dengan Sangruil. Nah, apakah menurutmu kaisarmu akan mati karena serangan jantung? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan suara dingin. Meskipun dia tertawa, tawanya akan membuat siapapun bergidik. Kalian pasti sedang bermimpi. Kalian pendosa Sangruil tidak akan pernah berhasil selama kita ada di sini. Benarkah? Mari kita tunggu dan lihat. Kami pergi selama ratusan tahun bukan karena kami takut padamu, tetapi karena kami perlu mengurus sesuatu. Sekarang setelah kami kembali, Kekaisaran Bima Sakti tidak akan pernah memiliki hari damai dari hari ini dan seterusnya. Putri Astrid akan menjadi hadiah besar bagi kaisar kita setelah Sangruil kembali ke kejayaannya. Mata kapten menyipit. Dia tahu semuanya mengarah ke bencana hari ini, jadi dia berteriak, pergi. 8 orang fokus pada saat yang sama, dan tubuh mereka langsung tertutup rapat dengan baju zirah. Penjaga istana disebut pengawal istana karena mereka memiliki baju besi yang dibuat oleh istana menggunakan logam unik yang berasal dari langit berbintang. Serangan dan pertahanan baju besi itu sangat kuat dan bisa menghancurkan kapal perang Bima Sakti menjadi berkeping-keping. Namun, meskipun armor mereka kuat, persyaratan untuk penggunanya juga sangat tinggi. Tidak hanya mereka harus menjalani pelatihan khusus, tetapi kekuatan mereka setidaknya harus mencapai peringkat kosmos untuk menggunakan kekuatan penuh dari baju besi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa nilai set baju besi ini bahkan lebih tinggi daripada kapal perang Bima Sakti. Formasi 8 kunci, kapten berteriak lagi. 8 penjaga istana mengulurkan tangan kanan mereka secara bersamaan, dan layar cahaya menyebar dari tangan mereka. Para penjaga langsung terhubung untuk membentuk sangkar, menjebak lebih dari selusin Sangruil Sinners di dalamnya. Formasi 8 kunci adalah formasi perangkap super yang ditampilkan bersama oleh para penjaga istana, dan itu bisa menjebak sebagian Celestial Ranker. Hanya Celestial Ranker pemula yang bisa mematahkan formasi ini. Seluruh proses selesai hanya dalam beberapa napas. Tidak diketahui apakah pendosa Sangruil ini tidak punya waktu untuk bereaksi atau jika mereka tidak memperhatikan penjaga istana sama sekali. Mereka tetap tidak bergerak dari awal sampai akhir, memungkinkan para penjaga istana untuk melaksanakan formasi 8 kunci. Apakah ini yang bisa Anda lakukan sebagai penjaga istana? Sejujurnya, saya sangat kecewa. Sudah ratusan tahun, dan saya tidak berharap Anda tidak membuat kemajuan sama sekali. Jika jebakan kaisar Anda tidak membunuh raja kita, Sangruil akan memerintah galaksi sekarang. Pria berjubah hitam yang memimpin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa. Apakah semua pendosa Sangruil sepertimu? Jika itu masalahnya, kamu tidak kalah dengan sia-sia saat itu, kata kapten dengan sarkastis. Benarkah? Kalau begitu aku akan menggunakan darah kalian para penjaga istana untuk menyambut kembalinya Sangruil. Setelah pria berjubah hitam yang memimpin selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan kapten. Kecepatan yang luar biasa. Kapten penjaga istana terkejut. Keduanya hanya dipisahkan oleh layar cahaya saat ini. Bab 1011. Namun, layar cahaya ini hanya bisa menahan serangan sebagian Celestial Ranker. Pria berjubah hitam itu kemudian mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh tangan kanan yang diulurkan oleh kapten untuk menyalurkan layar cahaya. Apa? Kapten menyipitkan matanya, dan wajahnya di bawah armor menunjukkan keterkejutan yang tak tertandingi. Tangan lawannya adalah cakar yang ditutupi sisik. Retakan. Kemudian, cakar bersisik pria berjubah hitam itu menembus layar cahaya, meraih tangan kapten, dan mematahkan pergelangan tangannya. Mendesis. Mata kapten melebar, wajahnya penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana dia bisa mematahkan formasi 8 kunci dengan mudah? Mengabaikan rasa sakit di tanganku, kapten mengeluarkan lightsaber dari tangan kirinya. Dia menebas cakar pria berjubah hitam itu. Namun, sebelum dia bisa memotongnya, cakar lain menangkap lightsabernya. Segera setelah itu, pria berjubah hitam itu bergegas ke depan dan menabrak kapten. Bahkan jika armor melindungi kapten dan berhasil menyerap lebih dari 90% kekuatan, dia masih bisa merasakan sakit yang tajam di organ internalnya. Sebelum kapten bisa kembali sadar, dia merasakan sakit yang tajam lagi di lengannya. Seluruh lengan kanannya robek. Ketika kapten melihat pria berjubah hitam fokus pada lengannya yang lain, dia menggigit satu-satunya ramuan pembakar darah di mulutnya dan menelannya. Hal yang sama berlaku untuk 7 lainnya.
Mereka telah memperhatikan apa yang sedang terjadi. Para pendosa Sangruil ini jelas siap, jadi mereka hanya bisa mengulur waktu untuk Putri Astrid dengan hidup mereka. Setelah menelan ramuan pembakar darah, energi 8 penjaga istana meroket pada saat yang bersamaan. Kapten juga mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari kendali pria berjubah hitam. Ayo bertarung dengan nyawa kita. Kaisar akan membalaskan dendam kita. Pada saat yang sama, 8 orang memancarkan kekuatan tempur maksimum mereka dan menyerang para pendosa Sangruil. Mes, Madrigal tiba-tiba merasakan alat komunikasinya bergetar di pesawat ruang angkasa kecil yang dinaiki Princess Astrid. Dia dengan cepat membuat alasan untuk pergi. Kemudian, dia pergi ke kamarnya, menutup pintu, dan menjawab perangkat komunikasi. Tidak ada gambar, tetapi sebaliknya, dia mendengar suara yang dalam. Di mana kalian semua? Di mana Astrid? Ketika Madrigal mendengar suara ini, dia segera berlutut di lantai dan menjawab dengan hormat, Yang Mulia, kita menuju ke planet tanpa batas. Yang Mulia aman dan sehat. Para penjaga istana dimusnahkan, dan para pendosa Sangruil sedang dalam perjalanan menuju Anda. Segera tinggalkan kapal dan pergi ke planet Boundless melalui rute lain. Ingat, Anda harus membawa Astrid ke planet Boundless dengan selamat. Orang-orang yang memberikan dukungan akan datang. Madrigal menggigil. Para penjaga istana dimusnahkan, dan para pendosa Sangruil mengejar kita. Jika Sangruil Sinners mengejar mereka, itu akan berakhir. Para penjaga istana bukanlah lawan mereka, apalagi mereka. Madrigal mencoba menenangkan dirinya dan menjawab, ya, Yang Mulia. Kemudian, dia menutup perangkat komunikasi sebelum bangun dengan gemetar. Setelah dia menenangkan diri, dia membuka pintu kamarnya. Sesosok muncul di hadapannya. Yang Mulia. Bu Madrigal, ikut saya, kata Astrid tenang. Bab 1012. Astrid berjalan ke kamarnya, duduk di kursi, dan bertanya, Madrigal, Anda menyembunyikan sesuatu dari saya, kan? Maaf, Yang Mulia, sebenarnya, ketika kami pertama kali keluar setahun yang lalu, saya menyampaikan berita itu kembali ke istana, dan saya terus berhubungan dengan Yang Mulia selama ini. Keberadaan Anda selalu diketahui Yang Mulia. Aku tahu itu. Jika ayah tidak tahu keberadaanku, kita akan ditemukan dan dibawa kembali. Aku tidak bertanya tentang ini. Aku ingin tahu apa yang kamu bicarakan barusan. Ayah. Tampaknya sang putri sudah tahu tentang Madrigal mengirim berita kembali. Karena itu, sekarang, tidak perlu bersembunyi lagi. Selain itu, mereka membutuhkan kerjasama sang putri jika mereka ingin mengulur waktu dan melarikan diri dari bencana ini. Tidak mungkin menyembunyikan ini darinya lagi. Yang Mulia, kami sedang diawasi. Meskipun orang-orang yang dikirim oleh Kaisar sudah dalam perjalanan, akan membutuhkan beberapa waktu bagi mereka untuk tiba. Selama waktu ini, kita harus melindungi diri kita sendiri dan tidak jatuh ke tangan musuh. Siapa yang mengawasi kita? Tanya Astrid curiga. Dia bertanya-tanya apakah ada orang yang berani menyerangnya di inti Bima Sakti. Apakah mereka tidak takut seluruh keluarga mereka akan dimusnahkan? Para pendosa Sangruil, kata Madrigal dengan ekspresi serius. Para pendosa Sangruil, gumam Astrid. Nama ini terdengar familiar, saya mungkin pernah melihatnya di buku. Lambat laun, Astrid ingat. Dia telah melihat nama ini di buku sejarah kekaisaran. Buku itu sepertinya mengatakan bahwa kekaisaran dan Sangruil adalah dua kekuatan paling menonjol di Bima Sakti. Kedua kekuatan itu berada pada level yang sama, tetapi mereka terus-menerus berlomba untuk mengalahkan satu sama lain untuk menjadi satu-satunya hegemon Bima Sakti. Kemudian, perang pecah antara kedua belah pihak, dan pemenangnya baru diputuskan setelah lebih dari 1000 tahun. Akhirnya, jelas bahwa kekaisaran menang. Maksudmu Sangruil yang dikalahkan oleh kekaisaran setelah perang 1000 tahun? Tanya Astrid. Tepat. Bukankah mereka dieliminasi ratusan tahun yang lalu? Mereka seharusnya bersembunyi, karena mereka tidak sepenuhnya dihilangkan. Ini adalah pertama kalinya mereka muncul setelah ratusan tahun. Aku yakin mereka ingin menangkapmu untuk mengancam Yang Mulia. Jika ini terjadi, Yang Mulia akan melakukannya. Berada dalam situasi yang sulit. Mereka ingin menangkapku untuk mengancam ayah. Pada saat ini, Astrid mulai merasa panik. Sebagai satu-satunya putri kaisar, dia tahu betapa kaisar sangat menyayanginya. Dia tidak akan membiarkan pendosa Sangruil menangkapnya bahkan jika dia harus bunuh diri untuk menghindari nasib ini. Apa yang ayah katakan padamu? Apa yang dia minta kami lakukan? Para pendosa Sangruil membunuh semua penjaga istana yang dikirim oleh Yang Mulia untuk mengawasi. Pada kami secara diam-diam, orang-orang itu sangat kuat, dan mereka sedang menuju ke sini. Yang Mulia meminta kami untuk meninggalkan kapal dan mengambil rute lain ke planet tanpa batas. Orang-orang yang datang untuk menyelamatkan kita akan langsung menuju planet tanpa batas juga. Kalau begitu jangan buang waktu. Kita harus melakukan apa yang ayah katakan sekarang, kata Astrid setelah berdiri. Mereka jelas datang siap jika mereka bisa mengalahkan penjaga istana. Mereka harus melakukan apa yang dikatakan Kaisar sesegera mungkin. Bagi Astrid, ayahnya maha kuasa. Karena itu, mereka akan baik-baik saja jika mereka melakukan persis seperti yang dia katakan.
Ketiganya turun dari kapal dan terbang ke arah lain. Sementara itu, pesawat ruang angkasa terus menuju planet tanpa batas. Tujuan Astrid dan gengnya masih planet tanpa batas. Namun, mereka tidak bisa pergi dengan pesawat ruang angkasa dan perlu mengambil rute lain. Jika Sang Ruil Sinners menyusul dan melihat kapal itu kosong, pikiran pertama mereka pasti mengejar mereka ke arah lain. Bahkan jika mereka ditemukan, ini setidaknya akan memberi mereka kesempatan untuk membeli lebih banyak waktu. Mereka akan aman jika mereka bertahan sampai bantuan tiba. Planet tanpa batas. Seiring berjalannya waktu, planet ini menjadi lebih hidup. Semua master di wilayah tanpa batas bergegas ke planet tanpa batas setelah menerima undangan Burg. David juga terpengaruh oleh keaktifan, jadi dia berjalan keluar dari kediamannya dan mulai berkeliaran di planet tanpa batas. Beberapa hari yang lalu, dia bisa tinggal di kamarnya untuk membeli informasi dari kamar meteor dan mendapatkan poin mewah. Sekarang, dia tidak bisa melakukannya lagi. Lebih sering daripada tidak, dia hanya akan mendapatkan selusin poin mewah setelah memeras otaknya sepanjang hari. Bab 1013. Itu hanya setetes air untuk David. Dia sekarang berada di puncak Celestial Rank. Oleh karena itu, jika dia ingin melangkah lebih jauh dan menjadi sebagian Infinity Ranker, dia perlu meningkatkan kekuatan pikirannya dari level Kosmos 10 ke level Celestial 10. Namun, ini membutuhkan 1900 poin mewah. Sekarang, David hanya memiliki lebih dari 100 poin. Perbedaannya terlalu besar. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyerah dan berhenti membuang-buang waktu. Saat perjamuan di planet Boundless selesai, dia akan pergi ke jantung Bima Sakti bersama Mia. Di sana, dia akan sepenuhnya menampilkan kemampuannya. Namun, yang membuat David kecewa, perjamuan itu tampaknya ditunda lagi. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menunggu. Untungnya, tidak ada pergerakan dari keluarga Tufin sekarang, dan tidak ada berita tentang Grandmaster Tufin yang keluar dari pengasingan. Oleh karena itu, ini memberi David sedikit ketenangan pikiran. Di dalam istana Burg di planet Boundless, keaktifan di luar tak mampu menghilangkan rasa dingin di dalam hati Burg. Dia mengurung diri di kamarnya dan menolak untuk melihat siapapun. Ayahnya telah memberitahunya tentang berita pemusnahan penjaga istana. Sang Ruil Sinners pasti akan menang kali ini. Bahkan tim penjaga istana bukanlah lawan mereka, dan mereka langsung terbunuh, jadi bagaimana planet? Boundless bisa bertahan melawan Sang Ruil Sinners. Bukankah dia mencari kematian jika dia terus tinggal di sini? Namun, dia tidak berani melarikan diri. Kalau tidak, mungkin ada takdir yang lebih menakutkan daripada kematian yang menunggunya jika Kaisar mengetahuinya. Burg mencengkeram rambutnya dengan kedua tangan, dan dia menjadi panik. Dia tidak berani melarikan diri. Namun, jika dia tetap tinggal dan Sang Ruil Sinners sampai di sini sebelum ayahnya, Ramos, dia pasti akan mati. Sekarang, menurut perkiraan waktu kedatangan kedua belah pihak, pendosa Sang Ruil pasti akan tiba sebelum ayahnya. Aku ditakdirkan. Dia mengira kedatangan Putri Astrid ke wilayah tanpa batas akan memberinya kesempatan untuk menikmati kenaikan meteorik, tetapi itu menjadi paku di peti matinya. Sekarang, Burg lebih suka tinggal di planet Boundless dan menghabiskan hari-harinya dengan damai daripada mempertaruhkan nyawanya kesempatan ini. Karena dia tidak berani melarikan diri sekarang, dia hanya bisa berharap ayahnya akan tiba sebelum Sang Ruil Sinners karena tidak ada seorang pun di planet Boundless yang bisa melawan Sang Ruil Sinners. Hanya Celestial Ranker yang bisa melenyapkan seluruh tim penjaga istana. Seorang Ranker surgawi. Sekarang, orang yang lebih kuat di planet Boundless adalah lelaki tua di sebelah Fergus. Namun, dia jelas bukan Celestial Ranker. Keluarga Kalisto masih belum mencapai level di mana mereka memiliki kekuatan untuk mengirim Celestial Ranker untuk melindungi keturunan langsung mereka. Semua orang di planet Boundless masih tidak tahu bahwa bahaya yang akan segera terjadi sedang mendekat. Banyak master dari Boundless Region masih bergegas ke planet Boundless. Begitu mereka tiba dan mengetahui mengapa Burg mengundang mereka, mereka tidak akan berani pergi lagi. Jika tidak, seluruh keluarga mereka akan tersingkir begitu Kaisar melihat ini. Ini termasuk Fergus. Dia tidak akan selamat bahkan jika dia adalah keturunan langsung dari keluarga Kalisto, salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti. Jika Fergus menemui hal seperti ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi Putri Astrid. Mereka akan bertarung dan mati bersama. Jika Fergus berani melarikan diri, seluruh keluarganya akan terlibat. Jika Kaisar Kekaisaran Bima Sakti marah, dia akan memusnahkan seluruh keluarga Anda terlepas dari apakah Anda salah satu dari 8 keluarga terkemuka. Bab 1014 dalam kehampaan di dekat planet Boundless, pesawat luar angkasa yang tadi ditumpangi Astrid bergegas menuju planet Boundless. Tiba-tiba, sebuah kapal terbang dengan cepat mendekat dari belakang. Sesaat kemudian, kapal terbang itu melewati pesawat luar angkasa dan berhenti di depannya. Lebih dari selusin orang berjubah hitam turun dari kapal dan berdiri tepat di depan pesawat luar angkasa, menghalangi jalannya. Saat pesawat ruang angkasa mendekati mereka, seorang pria berjubah hitam maju dan meletakkan cakarnya yang bersisik di atasnya.
langsung menghentikan pesawat ruang angkasa di kehampaan. Kemudian, pria lain berjubah hitam berjalan ke palka pesawat luar angkasa. Dia juga mengulurkan cakar bersisik, dan dengan lambaian, dia membuka palka dengan mudah. Segera, dia memasuki kapal. Sial, tidak lama kemudian, pria berbaju hitam yang memasuki pesawat luar angkasa mengeluarkan suara gemuruh. Boom! Seluruh pesawat luar angkasa terguncang berkeping-keping. Pria berjubah hitam itu berdiri di kehampaan, memancarkan energi yang kuat. Ada apa? Di mana mereka? Tanya pria berjubah hitam terkemuka. Tuan, pesawat luar angkasanya kosong, dan mereka sudah melarikan diri. Pria berjubah hitam yang memimpin tidak berbicara. Suasana di kehampaan terasa agak berat. Selusin orang berjubah hitam lainnya juga tidak berani bernapas. Mereka tidak mungkin lari jauh. Anda masing-masing harus bertanggung jawab atas satu arah dan mengejar mereka. Apapun yang terjadi, Anda harus menangkap target. Kalau tidak, Anda tahu konsekuensinya jika Anda gagal dalam misi, kata pria berjubah hitam yang memimpin dengan muram. Ya, Tuan, semua orang berjubah hitam menjawab pada saat yang sama. Suara mereka bergetar. Jelas, bahkan mereka tidak dapat menangani konsekuensinya jika misi gagal. Menyebar. Setelah pria berjubah hitam di LED selesai mengatakan itu, dia menyerbu ke satu arah. Sisanya juga bubar setelah itu. Semuanya memilih arah yang berbeda, salah satunya lurus ke arah planet Boundless. Saat ini, Putri Astrid dan geng telah mengambil rute lain dan perlahan mendekati planet Boundless. Di planet Boundless, Burke dan Fergus duduk berhadap-hadapan. Burke, apakah kamu nyata? Fergus bertanya dengan gugup. Cangkir teh di tangannya juga bergetar. Ini bisa menunjukkan betapa cemasnya perasaannya. Ya, Tuan Fergus. Apa menurutmu aku berani bercanda kalau soal Putri Astrid? Tanya Burke. Apa yang harus kita lakukan? Jika penjaga istana tidak bisa mengalahkan mereka, lalu apa perbedaan antara kita dan umpan meriam? Ya, kami adalah umpan meriam, tetapi bahkan jika kami tahu itu, kami masih tidak bisa melarikan diri, dan kami hanya bisa tinggal di sini dan menunggu dengan patuh, kata Burke dengan senyum pahit. Burke, kamu adalah kepala planet ini, jadi kamu harus tinggal di sini, tapi aku tidak. Juga, kamu tidak mengundangku, dan aku sendiri yang datang ke sini. Jika saya pergi secara rahasia sekarang, tidak ada yang tahu jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Burke, tolong bantu saya. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Aku bisa memberimu semua yang aku hargai. Bagaimana menurutmu? Fergus bertanya penuh harap. Fergus, kenapa aku membutuhkan itu? Bisakah itu menyelamatkan hidupku? Tanpa hidupku, benda-benda itu hanyalah milik duniawi. Selain itu, Fergus, kau harus berpikir jernih. Putri Astrid adalah putri kesayangan yang mulia. Jika terjadi sesuatu pada dia, Yang Mulia pasti akan menyelidiki ini. Bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa, menurut Anda apakah Yang Mulia tidak akan mengetahuinya? Ketika itu terjadi, Anda akan benar-benar mengetahui nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bahkan keluargamu akan musnah, jadi sebaiknya kamu tetap tinggal dan menemaniku, kata Burke sambil menyeringai. Dia telah memikirkannya. Apa yang akan terjadi. Sebagai kepala planet tanpa batas, ajalnya telah ditentukan saat Putri Astrid datang ke wilayah tanpa batas. Fergus menemaninya ke sini atas kemauannya sendiri, jadi setidaknya Burke akan membiarkan badut ini menemaninya saat dia menghadapi takdirnya. Bab 1015. Burke tidak mengundang Fergus ke perjamuan ini. Namun, Fergus datang sendiri karena Mia akan hadir. Sekarang, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Fergus bertanya dengan tidak jelas. Dia kehabisan akal, dan dia merasa sangat menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke planet Boundless tanpa alasan. Bukankah dia melompat ke neraka sendirian? Juga, Bima Sakti sangat besar, mengapa Putri Astrid memilih untuk datang ke wilayah tanpa batas? Bisakah dia tidak pergi ke tempat lain? Fergus sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Ini semua salah David. Jika dia tidak menyelamatkan Mia, Fergus pasti sedang menikmati tubuh indah Mia sekarang. Mengapa dia datang ke planet Boundless? Mengapa dia menemui Putri Astrid dalam kesusahan jika dia tidak datang ke planet Boundless? Sekarang, dia bahkan tidak berani melarikan diri dan hanya bisa dengan patuh menunggu kematiannya di sini. Ini semua salahnya. Itu dia. Fergus ingin mencabik-cabik David, memakan dagingnya, dan meminum darahnya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Fergus, bukannya kita tidak punya kesempatan. Semuanya akan terpecahkan jika kita bertahan sampai ayahku dan orang-orangnya datang. Sang Royal Sinners tidak akan menjadi apa-apa kalau begitu, kata Burke. Namun, dari apa yang baru saja kamu katakan, Jenderal Ramos dan anak buahnya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba daripada Sang Royal Sinners. Apa yang akan kita lakukan dalam beberapa hari itu? Sang Royal Sinner itu bisa membunuh tim penjaga istana, jadi mereka setidaknya memiliki Celestial Ranker pemula di antara mereka.
Kita tidak bisa bertahan melawan mereka, Fergus menggelengkan kepalanya dan berkata. Kau benar. Para pendosa Sangruil itu telah merencanakan segalanya sebelumnya. Mereka tidak muncul selama ratusan tahun, sekarang mereka tiba-tiba muncul, mereka pasti telah membuat banyak persiapan untuk menghadapi pukulan berat bagi kekaisaran. Sekarang, kami hanya bisa berdoa semoga keajaiban terjadi. Jika tidak, kita pasti akan kalah, desa Burke sambil menundukkan kepalanya. Fergus kembali ke tempatnya. Wajahnya gelap, tetapi dia sedang memikirkan solusi di kepalanya. Dia tidak ingin mati karena dia masih memiliki masa depan yang cerah. Namun, pertemuan dengan Putri Astrid yang dikejar oleh Sangruil Sinners ini terasa seperti masalah yang sulit diselesaikan. Dia tidak dapat melarikan diri karena jika Kaisar melihat ini di masa depan, seluruh keluarganya akan terlibat. Akan lebih baik bunuh diri daripada melawan Kaisar. Jika tidak, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Malam berlalu, dan Fergus bangun dari tempat tidur dengan putus asa. Dia berpikir sepanjang malam tetapi masih tidak bisa memikirkan solusi. Dia tidak punya pilihan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa mencoba melindungi Putri Astrid. Lebih baik mati dalam pertempuran daripada diburu dan dibunuh oleh Kaisar dan kemudian melibatkan seluruh keluarganya. Namun, sebelum itu, dia perlu melakukan dua hal. Pertama, Daud harus mati sebelum dia. Juga, dia tidak bisa mati dengan nyaman. Fergus harus menyiksanya sampai dia meninggal. Kemudian, dia akan mendominasi Mia. Tidak masalah apakah dia memaksakan diri padanya atau tidak. Setidaknya akan menyenangkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan sebelum dia meninggal. Ekspresi sinis muncul di wajah gelap Fergus. Bab 1016. Fergus tidak lagi ragu karena dia telah memutuskan di dalam hatinya. Ia langsung pergi ke kediaman David. Setahu dia, Mia akan datang ke sini setiap pagi untuk mencari David, tapi dia tidak tahu apa yang akan mereka berdua lakukan bersama. Mudah-mudahan, David tidak mengambil keperawanan Mia. Kalau tidak, Fergus tidak akan bisa meredam amarah di hatinya bahkan jika dia mencabik-cabik David. Seharusnya tidak mungkin karena keduanya hanya bertemu di siang hari. Juga, Mia bukan orang seperti itu. Fergus telah menyatakan ketertarikannya pada Mia selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, Mia berpura-pura tidak melihatnya dan selalu cuek padanya, membuatnya gelisah dan bingung. Adapun yang lainnya, Fergus belum pernah mendengar tentang pria manapun yang dekat dengan Mia, bahkan orang-orang di sekitarnya pun semuanya wanita. Karena itu, Fergus yakin dia belum tidur dengan David. Saat Fergus datang ke halaman rumah David, dia bisa mendengar Mia dan David berbicara dan tertawa di dalam. Sementara dia merasa tertekan, dia juga sedikit bahagia. Dia depresi karena Mia dan David baru mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, namun mereka begitu dekat. Mereka memiliki begitu banyak hal untuk dibicarakan setiap hari, sementara Fergus hampir tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Mia sendirian selama bertahun-tahun. Dia belum pernah melihat Mia begitu bahagia di depannya, dan itu semua salahnya. Fergus tidak tahu bagaimana rasanya ketika seorang wanita diselamatkan oleh seorang pria pada saat-saat paling putus asa, tapi dia mengerti. Dia bahkan bisa merasakan perasaan Mia yang tidak bisa dijelaskan terhadap David. Jika Fergus tahu Mia akan tertipu, maka dia akan membuat kecelakaan lebih awal dan menyelamatkan Mia sendiri. Mengapa membuang begitu banyak masalah, waktu, dan tenaga? Aku baru saja membantu orang lain. Namun, yang membuat Fergus sedikit senang adalah karena keduanya berbicara di halaman, itu berarti mereka tidak masuk ke kamar David. Mia seharusnya masih perawan jika tidak masuk ke kamar David. Fergus mengira seharusnya dialah yang merenggut keperawanan Mia dan menjadi pria pertamanya. Adapun David, pertama-tama dia akan melumpuhkannya. Lalu, Fergus akan membuat David melihatnya mendominasi Mia. Akhirnya, Fergus akan membunuh David lalu memotong-motong mayatnya. Fergus menendang pintu hingga terbuka dan memasuki halaman dengan ekspresi jahat. Bima Sakti tidak sama dengan bumi, dan mereka tidak memiliki hal-hal seperti perusahaan korporat. Sebaliknya, ada kamar dagang besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. David berencana untuk memulai kamar dagang, dan dia akan membiarkan Mia mengelolanya. Lagi pula, dia baru saja tiba di sini dan hanya mengenal Ma. Ditambah lagi, David juga punya pertimbangan lain. Sebagai empat peri di Bima Sakti, Mia mengenal banyak orang di lingkaran kelas atas Kekaisaran Bima Sakti. Pada saat itu, David akan dapat menghabiskan banyak uang dengan cepat. David tidak pernah memikirkan apakah dia benar-benar mampu melakukannya. Sebagai seseorang yang memiliki sistem super mewah, dia membutuhkan seseorang yang dapat membelanjakan uang untuknya dan tidak menghasilkan uang. Ketika Mia mendengar bahwa David memulai kamar dagang dan dia ingin dia mengelolanya, dia tersenyum dan setuju di permukaan, tetapi dia mengira David hanya bercanda di dalam. Bersambung.